Baik, ibu-ibu ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama amnan liman tamassaka bih wasilman liman itasama bih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu sidang jamaah pengajian bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Alhamdulillah, tidak ada kata-kata yang paling pantas kita ucapkan ya, setiap pertemuan seperti ini kecuali ungkapan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang Allah telah mengantarkan kita semua bertemu kembali dengan Ramadan tahun ini 1443 Hijriah. Setelah kita berpisah dengan Ramadan tahun lalu 1442 Hijriah. Jadi ini hal yang paling sangat luar biasa. Dalam rentang waktu dari Ramadan yang lalu sampai Ramadan ini, banyak di antara saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Adakah ibu-ibu bayangkan siapa yang sudah meninggal? Baik yang ada di jamaah kita di sini, demikian juga mungkin tetangga kita, bahkan orang tua kita. Nah, alhamdulillah, sekali lagi Allah masih mengantarkan kita bertemu dengan Ramadan ini. Tanpa dihayati dengan hati, seakan-akan nikmat Allah itu kecil, sedikit. Padahal sangat luar biasa. Kalau betul-betul kita hayati di segi usia kita saja, bertemu lagi dengan Ramadan tahun ini. Jadi berkali-kali di hati kita kita mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama sekali. Sekaligus syukur itu akan melahirkan amal, melahirkan kebaikan-kebaikan. Sehingga nikmat yang telah Allah berikan ini Allah akan tambah lagi. Karena janji Allah dalam Al-Qur'an, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Nanti boleh ibu lihat dalam surat Ibrahim ayat 7. Ya, ingatlah dikala Allah mempermaklumkan kepada kamu sekalian, dikala kamu sekalian bersyukur atas segala nikmatku, niscaya akan aku tambah-tambahkan nikmatku kepada kamu sekalian. Tapi ingat, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, ingkar, kamu lalai,
tidak memanfaatkan nikmat ini pada jalanku, tunggulah azabku yang maha dahsyat. Jadi mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang asyakirin, yang pandai mensyukuri nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Demikian juga selawat dan salam senantiasa kita bermohon pada Allah, semoga Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian, yang kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Paling-paling kalau kita ke Masjid Nabawi, ya, kita lihat-lihatlah di celah-celah pilar itu dijaga ketat oleh polisi. Kita melihat di mana tidur Rasulullah, di mana kubur Rasulullah, itu berada di Masjid Nabawi, Masjid Madinah. Maka kita sekarang ingat setiap berselawat kepada Rasulullah, kita melanjutkan perjuangan beliau. Salah satunya adalah kita senantiasa berada di majlis ilmu, karena ayat yang pertama sekali Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW ayat tentang perintah wajib belajar, ya kan? Yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dikala kita berada di majlis ilmu, berarti kita melanjutkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kuatnya Islam kita ini kalau kita senantiasa bersama ilmu. Maka alhamdulillah di majelis taklim Raudatul Jannah ini secara rutin kita senantiasa kita isi dengan kajian-kajian. Ini seperti sebuah lab, ini laboratorium agama. Kita memeriksa diri di sini, kita cek iman kita cek ilmu kita cek hati kita. Jadi kalau masuk ke MTRJ ini sudah masuk ke lab ini, ya. Jangan hanya orang masuk ke lab periksa darah, periksa fungsi ginjal, ya, semua kesehatan. Sementara untuk periksa iman kadang-kadang tidak ada. Ini semacam lab iman nih, laboratorium untuk mencek iman kita. Apakah bagus iman, apakah kurang bagus, ya. Nah, jadi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, insyaallah calon masuk surga. Nah, ke nami meraya mudah-mudahan menjadi penghuni surga. Beryakin, harus yakin. Ya, harus yakin, harus berdoa pada Allah, ya Allah, semoga saya akan menjadi penghuni surga dengan hati. Jadi sebuah cita-cita yang paling penting, tidak boleh main-main, harus sungguh-sungguh. Untuk apa kalau waktu meninggal nanti kita mendapat azab? Untuk apa? Ya. Inilah jalan persiapan kita untuk memperoleh ridha Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Oh Tuhanku, aku mengharap ridhamu ya Allah. Ya, mengharap ridhamu. Jadi kalau bukan mengharap ridha Allah, mungkin kita berat melangkahkan kemari. Berat. Ini justru kita mengharap ridha Allah. Semoga kita Allah ridhai, dan insyaAllah Allah akan memberikan surga kepada kita. Dan itu tujuan hidup kita tidak lain untuk memperoleh surga Allah, ya. Ini sesuatu yang sangat penting, dan termasuk di dalam hati kita, dalam lubuk hati kita yang sangat dalam. Di tengah-tengah bermacam-macam godaan, bermacam-macam tantangan, bermacam-macam hal yang kadang-kadang kita menjadi berat untuk berada pada jalan yang Allah ridai.
Tapi sekali kita sudah menemukan jalan seperti ini, jalan terus, jangan berhenti, jangan berhenti. Jangan ada waktu yang kosong. Jangan ada waktu yang kosong yang tidak bermanfaat. Coba bayangkan kalau habis subuh tadi, habis zuhur, habis sahur, tidur, itu enggak ada manfaat, malah tambah sakit kita, Bu, ya. Kalau habis sahur, habis subuh tidur, itu namanya mengundang penyakit. Yakinlah itu, mengundang penyakit. Dan itu sebuah kebiasaan yang tidak baik, ya, kebiasaan tidak baik yang perlu kita rubah. Tapi beraktivitaslah. Kalau mau istirahat barangkali habis zuhur, ataupun sebelum zuhur, tapi jangan terlambat zuhur. Sesungguhnya kalau tidur setelah sahur sampai tinggal subuh itu luar biasa lagi, ya, sangat berat penyakit itu, berat sekali, mengundang penyakit. Padahal Nabi sudah menyatakan sumu tasihhu, berpuasalah kamu, kamu sehat. Berpuasalah kamu, semoga kamu sehat. Bahkan orang-orang di luar Islam mengambil hadis Nabi ini, ya, orang Islam sekarang diwajibkan puasa, ya, walaupun dia tidak mendapat pahala, tapi dapat sehat. Pahala nggak dapat, kita dua-dua dapat, pahala dapat, sehat dapat, ya. Kalau kita mencari kebahagiaan akhirat, bahagia dunia. Tapi kalau mencari bahagia dunia, belum tentu dapat bahagia akhirat. Itu konsep hidup kita, yang senantiasa kita berdoa pada Allah, ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, sebagai pembuka hari ini, pembuka, sudah berapa tahun ini, ya, sudah berapa tahun berjalan seperti ini, saya senantiasa membuka, ya, dalam struktur di yayasan ini, ya, kami ini sebagai pembina, ya. Jadi tadi habis ceramah subuh tidak sempat pulang ke rumah lagi, langsung kemari, ya, karena kita bagus sekali nih jadwal waktu duha, ya, duha ini kita manfaatkan. Jadi sesuai dengan tema yang sudah kami berikan hari ini, kita mulai dengan judul ibadah puasa mensucikan hati. Itu judulnya, ibadah puasa mensucikan hati. Ini ibu-ibu jamaah rahimakumullah, dari judul saja mungkin sudah bisa kita pahami, mensucikan hati. Kalau harta disucikan dengan zakat, ya. Kalau harta disucikan dengan zakat, infak, sedekah, wakaf. Kalau hati disucikan dengan ibadat secara umum. Hati disucikan dengan ibadat secara umum. Secara khusus mensucikan hati adalah dengan puasa. Karena masing-masing ada untuk bagaimana cara mensucikannya, ya. Kalau memang disebut mensucikan hati, menunjukkan ada hati yang tidak suci, ada hati yang tidak bersih, maka perlu disucikan. Yang akan bertemu dengan bulan suci justru hati-hati yang suci. Apalagi bertemu dengan Allah yang Maha Suci, mesti dengan hati yang suci. Itu kalimat-kalimat yang perlu kita ingat. Allah nggak mau terima kita kalau pulang kepadanya dengan hati yang kotor, dengan dosa, ya. Penuh dendam di hati, penuh rasa dengki di hati, penuh ria di hati. Allah nggak terima. Ini, maka mendalam sekali kalau kita semua mau memahami. Dan saya kalau bicara masalah hati cepat terharu. Entah kenapa terharu. Dan saya menarik untuk membahas masalah ini, masalah hati, masalah ilmu jiwa, masalah filsafat.
Itu terkait dia. Ya. Allah berfirman di dalam surat Asy-Syams. Ibu kan hafal surat Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Itu dia. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa. Ya jiwa, ya hati, nurani. Banyak kalimat yang tertuju kepada yang namanya tubuh halus itu. Banyak kalimat yang tertuju kepada tubuh halus. Tapi di situ disebut qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikannya. Gitu aja. Dipegang. Nggak bisa nih, lepas. Lepas. Lepas Bang. Lepas ini dipasang lepas. Dipegang lagi gitu. Qad aflaha man zakkaha. Ya, sungguh beruntunglah orang yang mensucikannya, mensucikan hati. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Nah, di hari ini Bu, kita bicara masalah hati. Ya, bicara dari hati ke hati. Kalau ada masalah penting itu bicara dari hati ke hati. Ini kita hari ini bicara dari hati ke hati. Ya, bicara masalah hati. Karena Nabi juga bersabda, inna fil jasadi mudghah. Dalam tubuh kita semua ini ada segumpal daging. Sebelah mana Bu hati? Sebelah kanan jantung. Sebelah mana? Sebelah kiri jantung. Sini jantung. Hati di sini ya. Ada di dalam ilmu tentang tubuh manusia, ilmu anatomi. Dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging ataupun segumpal darah. Idza saluhat saluha jasadu kulluh. Kalau yang segumpal darah itu, segumpal daging itu baik, akan baiklah seluruh tubuh. Nah, kalau hati bagus, semua kita jadi sehat. Jangan kena penyakit makan hati. Ada juga orang kena penyakit makan hati. Kalau hari megang makan hati, sehat kita. Ya, bukan hati kita. Tapi kalau sempat makan hati sendiri, itu tunggulah menderita. Itu. Maka hati-hati menjaga hati. Idza saluhat saluha jasadu kullu, kalau baik yang segumpal daging dalam tubuh itu, baiklah seluruh tubuh kita. Wa idza fasadat fasada jasadu kullu, kalau hati tidak baik maka tidak akan baiklah seluruh tubuh kita. Ala wahyal qalbu, itulah hati. Nah, jadi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ini apa fungsinya puasa mensucikan hati? Nah, ini apa fungsinya puasa mensucikan hati? Nah, kita lihat ya, dalam saat berpuasa, dengan puasa itu melahirkan jujur ya. Nah, itu kan jujur hati kan. Dalam puasa melahirkan jujur. Apa itu jujur? Ada makanan di rumah sendiri, ada minuman sendiri, tidak ada yang lihat. Kita jujur kepada diri sendiri, tidak ada yang lihat. Jujur, nggak makan, nggak minum. Siapa mau lihat di rumah? Itu pun di tempat tertentu. Terbentuklah satu jujur. Yang akhir-akhir ini
Sudah cukup mahal nilai jujur itu. Sudah cukup mahal nilai jujur. Banyak orang yang tidak jujur. Orang jujur dianggap bodoh, bangai dah. Itu saja nggak bisa diolah. Kok sampai seperti itu? Itu satu saja kita memperoleh sifat bersih hati, suci hati dari bohong, dari al-kizbu, dusta. Udah suci hati. Itu contoh nyata. Sedang berpuasa tidak boleh makan, minum dan juga hal lain yang batal puasa walaupun tidak ada yang melihat. Jujur, bersih hati, menjadi orang yang jujur. Ya. Lebih-lebih lagi jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, suci daripada sifat marah. Pernah marah kita, ya? Manusia normal pasti ada marah. Tetapi kalau marah kita dalam bulan suci Ramadan, batal pahala puasa. Itu sanksinya. Marah, bengeh, ya, batal pahala puasa. Sampai dalam hadis Nabi, dikala ada orang marah kepada kita, disuruh jawab, saya sedang berpuasa. Coba bayangkan, metodenya sangat bagus. Maaf bu, saya sedang berpuasa. Masih dia maju juga ke kita, marah-marah pada kita. Bu, maaf, saya sedang berpuasa. 3 kali disuruh jawab, saya sedang berpuasa bu, jangan marah-marah ke saya. Kalau juga belum hilang, menghindar kita. Bukankah itu membentuk pribadi menjadi pribadi yang penyabar, sabar? Bukan kita takut, bukan penakut, tapi enggak usah dilayani. Kita menjadi lebih dewasa. Nah, itu hal-hal yang konkret yang bisa kita lihat. Ya, jujur, bisa mengendalikan emosi, ya. Dan mengendalikan emosi itu termasuk salah satu sifat orang takwa. Boleh ibu lihat dalam surah Ali Imran 133. Ya, tanda orang takwa itu allazina yunfiqu fis sarra wad dharra. Orang takwa pertama itu dia mampu menafkahkan hartanya pada jalan Allah baik dalam keadaan senang dan susah. Yang kedua langsung wal kaziminal ghaiza, orang yang sanggup menahan marah. Coba bayangkan. Besar pengaruh marah itu sehingga menjadi tanda orang takwa. Wal kaziminal ghaiza, dia bisa mengendalikan marah, bukan tidak boleh marah, bisa mengendalikan marah dikala marah. Wal afina 'anin nas, mudah memaafkan orang. Itu, mudah memaafkan orang. Itu yang kedua, suci hati daripada perasaan marah. Pasti kita semua ada marah. Cuman kadang-kadang marah selama ini tidak terbendung lagi. Di kalangan orang-orang politik, ya, duduk-duduk di ruang berpolitik sampai meja-meja jadi sasaran. Gak bayangkan, lempar sini, lempar sana, ya, gerbak apa namanya ini didorong-dorong meja. Padahal pakai dasi, pakai jas lagi. Padahal itu pakaian terhormat di gedung terhormat. Ini sudah menasional, ini nasional. Sampai di DPR pusat muncul sekali sifat marah itu. Ini maaf, kadang-kadang saya berikan contoh itu yang sering kita lihat, yang sebenarnya tidak mesti terjadi di situ. Ya. Ini bukan, tidak boleh kita tutupi lagi. Sering terjadi itu. Diselesaikan dengan marah, timbul lagi masalah baru. Terjadi pertengkaran rumah tangga gara-gara marah, bukan? Kadang-kadang marah. Kadang-kadang masalah kecil sekali masalahnya, marah luar biasa, berujung kepada terjadi perceraian. Mahkamah Syariah cukuplah banyak menangani kasus rumah tangga karena terjadi perceraian akibat marah. Sampai bengih. Luar biasa. Maka bersyukurlah ibu-ibu sekalian, pengetahuan yang sudah Allah berikan pada kita ini, ya, menjadi salah satu solusi ke kita
ke keluarga kita, ke anak-anak kita. Apalagi dalam teori ilmu pendidikan, kalau anak dibentuk dengan sifat marah-marah, jadilah dia anak yang berwatak keras dan sampai menjadi perusuh nanti. Tapi kalau anak yang dibentuk dengan lemah lembut, akan menjadi anak yang bisa menghargai diri sendiri dan juga menghargai orang lain. Itu semua bentukannya di rumah. Ada 7 teori itu dalam rangka mendidik anak. Nah, kalau anak sering dibohongi, dia akan menjadi pembohong juga nanti. Maka wajar al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Karena yang membentuk surga dan tidaknya ke anak ya ibu. Nah, itu makna majazi, makna yang terkandung di balik daripada makna yang sebenarnya yang kita lihat itu. Jangan pula nanti melihat surga di bawah telapak kaki, enggak ada. Tapi maknanya di situ ada nilai-nilai pendidikan, memberikan surga dan tidak. Itulah ibu. Udah 2 Bu ya. Mensucikan hati daripada hal tidak baik menjadi hati yang jujur, ya. Kemudian menjadi hati yang tidak yang mampu mengendalikan amarah, ya. Apalagi yang ketiga, mensucikan hati daripada hati yang berdosa. Hati yang berdosa. Hati yang berdosa itu bisa jadi kita berprasangka buruk kepada orang. Berprasangka buruk pada orang. Itu penyakit hati juga. Sampai menjadi hasad, dengki. Nah, itu hati juga. Banyak lagi contoh-contoh penyakit hati yang bisa dihilangkan dengan puasa. Puasa. Kemudian juga hilang penyakit ria. Ria. Setiap amal itu kadang-kadang kita suka pamer ataupun senang kalau orang lihat. Ibadah yang paling susah diketahui orang puasa. Ada 2 ibadah yang paling susah diketahui orang. Yang satu wajib namanya puasa, yang satu lagi sunat namanya tahajud. Itu susah diketahui orang, kecuali kita sampaikan waktu siang. Lu dengar tat, yang dengar tat. Dan yang lengan pakai dengar ni taloi buklam. Sudah ria. Kita pancing-pancing orang bertanya, kenapa kurang tidur? Oh, saya tahajud. Enggak perlu tahu, hanya Allah yang tahu. Puasa juga seperti itu. Maka puasa ini disebut dengan puasa ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Ibadah rahasia. Kalau kita di sini ada yang tidak berpuasa hari ini, tidak ada yang tahu. Mungkin tidak puasa karena tidak boleh berpuasa, halangan. Dan juga ada orang-orang di tempat lain yang sama sekali tidak berpuasa. Kita juga tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Nah, jadi menghilangkan sifat ria. Ria, karena ria itu adalah salah satu penyakit daripada orang munafik. Ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Itu ibadahnya ria, ingin memperlihat kepada orang. Tapi jangan salah-salah ibu mau ria, jangan pula nanti enggak mau lagi ke pengajian. Kenapa? Takut ria. Haran dijali kok, hai lo ria. Enggak boleh itu, jangan salah paham, ini namanya syiar ini. Mutadu di rumah, duduk di rumah. Kenapa enggak keluar-keluar lagi mak tanya anak, takut ria. Tidak sesempit itu pemahaman ria. Ya, kalau perlu keluar. Apalagi mencari ilmu, silaturahim. Jadi kalau masih ada penyakit ria di hati, itu bisa dihilangkan dengan ibadah puasa. Enggak ada yang tahu. Ya, puasa ibadah yang paling rahasia. Ibadah sirriyah, ibadah rahasia.
Di kaum muslimin dan muslimat, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Ya. Itulah barangkali beberapa yang mungkin nanti bisa ibu cari sendiri lagi. Ya, ibu cari sendiri. Yang paling bagus begini, saya pernah mengadakan semacam survei, mengadakan semacam uji coba untuk beberapa puluh mahasiswa. Ya, dalam mengajar ilmu tentang karakter. Saya berikan tugas temponya 10 menit ataupun ya, setengah jam paling lama. Tolong kalian tulis, ya saya sampaikan kepada mahasiswi. Tolong kalian tulis dengan jujur 15 sifat yang baik pada dirimu dan 15 sifat yang tidak baik dari dirimu. Waktu tulis yang baik-baik cepat sekali. Saya pemurah, saya pemaaf, saya penyayang, macam-macam ditulisnya. Tulis di bawah yang 15 itu yang baik-baik akan saya lanjutkan. Sebelah kiri yang tidak baik 15 akan saya bertaubat, akan saya hilangkan. Waktu menulis yang buruk itu berat, tangannya, pulpennya berat berjalan. Saya jaga sesuatu, tulis, baru ditulisnya. Saya sering marah. Kalau bahasa anak-anak saya sering cuek lagi. Bahasa anak-anak, bahasa anak muda. Ya, cuek, enggak peduli orang. Ya. Saya pemboros. Susah waktu ditulis yang buruk itu. Padahal itu berada pada diri kita masing-masing. Walaupun hari ini ibu tidak saya suruh tulis, tapi tulislah di hati masing-masing. Apa sifat yang bagus, lanjutkan bu. Itu bersih hati. Bagus ya. Sayang, pemurah, pemaaf. Ya, banyak sekali. Dikala di dalam hati ibu juga ada yang enggak baik, coba mohon maaf pada Allah. Saya pernah sakit hati ke orang, saya pernah dendam, pernah tidak enak hati kepada orang lain. Saya pernah berdusta, pernah berbohong dahulu, pernah meninggalkan ibadat. Tulis semua. Itu cara membongkar hati dulu, baru kita masukkan yang baik. Kan seperti itu. Sistem bengkel kan seperti itu. Sistem lab kan seperti itu. Setengah jam selesai mengadakan semacam penelitian masuk ke hati orang masing-masing. Tidak tulis nama. Saya bilang, enggak usah tulis nama. Setelah itu saya buat grafiknya. Ya, bervariasilah hasilnya. Boleh nanti ibu coba sendiri. Ya, boleh ibu coba sendiri di sebuah buku yang bagus. Jangan hilang di kertas lembar. Ibu tulis yang baik-baik, berjanji di bawah akan saya lanjutkan. Yang sebelah kiri yang agak baik, ibu tulis. Saya berdoa akan saya hilangkan. Termasuk tidak khusyuk ibadat. Kenapa tidak khusyuk ibadat? Berarti ada hati yang tidak bersih. Nah, itu cara kita mencek hati seperti itu. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Jadi mohon maaf mungkin yang saya sampaikan ini agak berulang-ulang, enggak apa-apa lah kan. Pertemuan-pertemuan yang lalu pun sudah sering saya sampaikan. Jadi berulang-ulang itu bukan membuat kita jadi bosan, tetapi membuat kita lebih teringat, melawan lupa. Ya, melawan lupa. Itulah tadi tujuannya kita kemari untuk cek, untuk periksa hati hari ini. Ya, karena corona pun tidak ada lagi. Ya, jadi nggak perlu lagi kita cek itu, tapi kita cek hati dengan salah satu solusinya melaksanakan ibadah puasa. Ya, menjadi hati-hati yang bersih, menjadi hati-hati yang jujur, menjadi hati-hati dikala beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, menjadi khusyuk. Ya, menjadi kita cepat insaf, cepat terharu. Jadi kalau misalnya kita melihat orang meninggal saja, kita tidak menjadi insaf, itu perlu dipertanyakan. Ya, perlu dipertanyakan. Kita dikala baca Al-Quran juga tidak merasa tenang, itu perlu dipertanyakan. Apalagi tahajud. Ya, padahal tidak kita merasa ada sesuatu yang menggugah hati, itu juga ada sesuatu yang masih salah. Masih salah di hati kita. Kata Imam Al-Ghazali yang menyangkut masalah hati ini,
ada 4 sebab hati menjadi tidak peka, begitulah kalimatnya. Tidak peka, ya, tidak sensitif. Tapi bukan makna sensitif mudah tersinggung, enggak boleh. Itu ada penyakit jiwa kalau mudah tersinggung. Ya, makna tidak peka, ya, seharusnya innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Itu normatifnya seperti itu. Orang beriman itu dikala disebut nama Allah, berzikir dia gemetar hati. Gemetar hati. Itu ayat Allah dalam surat Al-Anfal ayat 2. Jadi kalau tidak sebagaimana Allah sebutkan, berarti hati kita bermasalah. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau disebut nama Allah, ataupun kita dengar orang lain sebut nama Allah, apalagi kita menyebut sendiri, kita berzikir sendiri. Baca Al-Quran masuk zikir. Ibadah itu zikir, tapi tidak ada apa-apa pengaruh di hati kita. Jadi ada masalah. Apa masalahnya? Mungkin ada dosa di hati itu. Bukan dosa di antara kita, tapi dosa di hati, kan? Dosa dengan Allah mungkin, ataupun juga dosa di antara kita, dosa sama manusia, kan dosa 2, ada dosa dengan Allah dan dosa dengan manusia. Itu hasil penelitian daripada ulama yang banyak bicara masalah hati, ya, itu pertama. Yang namanya ilmu tasawuf itu kan ilmu tentang hati. Ada dosa, masih berdosa hati itu. Bersihkanlah hati itu dengan ibadat. Maksud dengan puasa ini, bersihkan hati. Sampai mudah kita meneteskan air mata. Ya. Itu yang pertama sebabnya, hati tidak peka. Mari kita cek kembali. Yang kedua, qaliluz zikri, kurang zikir. Kurang kita asah hati itu. Ya. Kurang kita berikan makanan dia, maka dia menjadi tidak sehat. Kalau kebutuhan tubuh cukup banyak kita berikan makanan. Menjelang buka nanti sampai ada 7 macam makanan. Untuk apa? Untuk tubuh. Tapi banyak makan, mati hati. Ya. Coba kalau belajar, kalau kenyang, nggak bisa belajar kalau kenyang. Nggak bisa belajar. Yakinlah itu. Ngantuk. Jadi kalau banyak makanan untuk fisik, hati nggak mau dia. Yang sedang-sedang sajalah. Yang kedua, itulah qaliluz zikri, sedikit zikir. Bukan nggak ada zikir, ada tapi sedikit. Yang ketiga, hubbud dunya, sangat cinta dunia. Kalau cinta dunia itu dikejarnya dunia. Kalau masalah dunia, rasanya tidak capek, tidak lelah, tidak cukup waktu, habis uang untuk kepentingan dunia. Kalau kita sudah kurang ingat akhirat, hati menjadi mati dia. Lupa mati. Padahal di depan kita ada mati. Pasti mati kita ini. Itu yang ketiga sebabnya hati jadi keras. Yang keempat, tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan. Hana abe-abe, panjang angan-angan. Bu, yuk kita ngaji. Jalah, saya nanti Ramadan ke-7 saja. Ini masih ada rencana ke sana kemari, belum sempat hari itu. Itu namanya angan-angan. Kalau cita-cita bagus. Malah kita disuruh bercita-cita. Hidup ini harus cita-cita. Kata Insinyur Soekarno, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Beliau banyak kalimat-kalimat yang menaikkan semangat. Bayangkan, mana mungkin gantung cita-cita setinggi bintang di langit. Tapi pernah beliau ungkapkan, gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Sebenarnya itu inspirasi dari Al-Quran. Al-Quran, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang beriman, takwa kepada Allah dan lihatlah apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari esok. Persiapan hari esok itu cita-cita, punya visi, menjadi orang yang disebut dengan visioner, punya masa depan. Ramadan ini saja kalau tidak ada visi ke depan, hilang waktu nanti. Visi yang wajib puasa, yang sunat qiyamul lail jangan tinggal 1 malam pun. Qiyamul lail jangan tinggal 1 malam pun.
Baca Al-Quran, rencana terus sekarang minimal 1 kali tamat, paling kurang kalau bisa berkali-kali. Itu bukankah itu sebuah cita-cita? Tanpa diawali dengan cita-cita tidak akan terwujud. Dan ini disampaikan justru di majelis ta'lim seperti ini. Gak ada yang sampaikan di bahasa impres. Paling-paling bahasa impres itu orang sampaikan yang lain. Ya, tapi kita perlu ke sana, tapi gak usah lama-lama. Ke pasar itu gak usah lama-lama, sebentar saja. Jadi ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ya, disesuai dengan waktu yang ada, mungkin dapat kita ambil beberapa kesimpulan, ya, beberapa kesimpulan. Yang pertama sekali, ya, kita ini hari pertama, ataupun ada juga yang hari kedua. Yang jelas ibadah puasa kita hari kali ini, kita berdoa pada Allah akan lebih bagus dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya udah bagus, mari kita perbagus lagi, perindah lagi. Ya, mana tahu ini Ramadan terakhir bagi kita. Jangan pesimis tapi ibu, jangan pesimis. Ya, jangan pesimis. Tetapi yang jelas itu sesuatu yang akan bertemu dengan kita. Maka Allah berfirman dalam Ali Imran 133 yang tadi saya sebutkan tentang orang takwa, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Itu. Bersegeralah kamu memperoleh keampunan dari Tuhanmu. Makna segera itu karena enggak tahu kita kapan datang ajal. Pertama, yang kedua makna disuruh bersegera mohon ampun pada Allah menunjukkan kita ada dosa. Maka jangan tunda-tunda. Jangan waktu nanti orang ceramah di depan jenazah, Bapak Ibu sekalian udah dimaafkan jenazah ini. Ramai-ramai jawab, udah. Ada utang piutang. Apakah yang sudah dimaafkan semua sudah jujur semua menjawab sudah? Mungkin ada di situ yang belum selesai kita dengan orang itu. Dia diam saja. Itu yang pertama. Jadi puasa ini awal ini kita mulai, mudah-mudahan kita berdoa terus pada Allah semoga lebih baik, lebih sempurna. Dan tanda orang bahagia itu mangkana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa ribhun. Orang hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, itu orang beruntung, orang bahagia. Wa mangkana yaumuhu misla amsihi fahuwa khusrun. Orang yang sama saja, tidak ada peningkatan, itu rugi. Wa mangkana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Hari ini malah lebih menurun daripada hari sebelumnya, itu dilaknat oleh Allah. Ramadan lalu genap 20 hari. Ramadan ini rencana hanya 5 hari saja. Datang ke kajian duha. Itu sudah alamat tidak meningkat. Ya. Ini yang pertama, ya, sehubungan dengan Ramadan. Kemudian Ramadan ini tujuannya untuk mencapai takwa. Orang sudah takwa, sudah suci hati. Sudah suci hati. Takwa itu adalah sangat dekat hati pada Allah Subhanahu wa taala. Dia laksanakan segala perintah Allah dan dia meninggalkan semua larangan Allah dengan tulus ikhlas walaupun tidak ada yang melihat. Ini yang paling penting. Kemudian yang kedua, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, bahwa beberapa penyakit yang tadi kita lihat mungkin masih banyak. Untuk tahu semua penyakit yang ada pada diri kita masing-masing, tolong ibu tulis nanti. Bersihkan. Ya, kalau sudah ditulis itu jujur kepada diri sendiri. Tapi nggak usah nampakkan sama orang. Tapi karena di mahasiswa itu saya suruh seperti itu, saya ingin melihat. Walaupun rahasianya ada, tidak ditulis nama. Jadi ibu bongkar dulu kebusukan yang ada dalam diri kita, baru kita bersihkan. Tanpa kita mau keluarkan sendiri, susah dikeluarkan oleh orang lain. Dan itu sesuatu awal daripada untuk kita memperbaiki diri sendiri, untuk memperoleh kesucian hati. Ini yang kedua. Dan banyak ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyangkut berbicara masalah hati. Demikian juga hadis-hadis Nabi. Maka tidak habis-habis kalau kita bicara masalah hati ini, ya, terus bersambung-sambung dia. Kemudian yang ketiga adalah yang menyangkut dengan hal-hal hidup dan kehidupan ini, termasuk tadi juga
Ya, ada beberapa sebab ya sehingga hati ini tidak peka, ya, tidak khusyuk dalam beribadat. Ya, kadang-kadang apalagi sampai menjurus kepada hati yang gelisah, hati yang susah, hati yang resah. Ada obatnya. Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang beriman itu akan tenang hatinya dengan ingat pada Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan ingat pada Allah hatimu akan bisa tenang? Tidak harus ke anak-anak muda sekarang, harusnya ke narkoba, ya, ke sabu-sabu. Penuh penjara karena orang-orang yang tidak tenang hati masuk ke sana. Orang-orang stres. Untuk apa hidup ini stres? Kalau susah sekali hidup ini stres. Tapi hidup ini harus dinikmati. Ya, kita semua di sini yang hadir kan lebih tenang di majelis taklim, ya. Nah, lebih tenang di majelis taklim dibandingkan tempat lain. Dan sekali ibu sudah merasa tenang datang majelis taklim, datang terus. Jangan disia-siakan waktu. Walaupun ada kepentingan lain, abaikan dulu kepentingan lain. Sesuatu yang sudah kita peroleh di situ ada merasa bahwa itu memang baik, apa tidak baiklah masalah majelis taklim. Kita bercita-cita terus, menginginkan terus. Masa kalau yang lain di mana yang kita merasa makan enak selalu ingat ke sana. Oh, di mana? Bilang kawan lagi, yuk di sana enak makan. Ya, di sana enak makan. Jauh-jauh pergi ke sana makan enak itu. Nah, kita bawalah kepada yang namanya nilai-nilai hati tadi. Oh, di sana enak. Ya, belajar enak, salat enak, kemudian di masjid itu enak itu. Kita bawa kepada pemenuhan hati nurani. Kita sering seperti itu. Makan di sana enak. Ya. Oh, di sana kalau beli pakaian murah, enak di sana, layanan bagus. Senantiasa dikaitkan dengan rasa nyaman di hati. Ya, kita bawa juga lah hal yang positif itu kepada yang namanya yang langsung nampak memang di situ baik. Ya, baiknya itu menyangkut dengan ya, karena ini semua kegiatan mengandung nilai-nilai mensucikan hati dan nilai-nilai ibadah. Jadi demikianlah barangkali ya penyampaian, karena ini memang sudah dipandu begini, ya, sudah ada juga bisa diketahui, didengar, walaupun yang tidak hadir bersama-sama di sini secara tatap muka, banyak juga ya, jamaah di luar yang bisa melihat ini. Ya, inilah yang namanya metode dakwah pada saat ini, ya, bisa disebarluaskan. Nah, yang baik-baik seperti itu, juga yang jahat-jahat seperti itu. Mudah. Ya, jadi ini kita manfaatkan sarana dakwah yang ada ini. Alhamdulillah sudah 3 kali. 3 kali Ramadan itu bisa di-share langsung, disiarkan langsung ya, lewat media sosial. Mungkin demikian dulu ya yang dapat kami sampaikan, beberapa hal walaupun mungkin sebahagian besar itu banyak berulang-ulang. Namun inti utamanya dengan ibadah puasa ini, salah satu jalan kita mendekatkan daripada Allah melalui ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah lain pada umumnya. Ya, kita mulai ibadah puasa ini pada awal ini, mudah-mudahan sampai seterusnya lebih sempurna, dibarengi dengan bermacam-macam kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan majelis taklim dan juga ibadah-ibadah yang lain, lebih banyak lagi, lebih sempurna lagi, sehingga ini akan menjadi sesuatu yang lebih menyenangkan hati kita. Demikian barangkali buat sementara, mungkin nanti ada tanya jawab dan saya tutup dulu ya, saya tutup dulu. Demikian, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.